Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah SPD dengan NIP 1983 0224 2010 01 2005. Saya Emma Muslimah dengan NIP 1982 1102 2010 01 2010. Saya mengampu mata pelajaran front office untuk kompetensi perhotelan. Hari ini saya melakukan kolaborasi bersama dengan bahasa Inggris untuk materi handling check-in. Saya akan melakukan supervisi mata pelajaran bahasa Inggris dengan materi expression of giving suggestion and expressions of offering something and help. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Ditambahin dong, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke. Terima kasih, kita tepuk tangan semangatnya dulu dong buat kita hari ini ya. Hari ini kita sudah ada janjian. Yang pertama akan kita lakukan seperti biasa adalah grooming dulu. Yang dicek ya, boleh berdiri dulu. Siap-siap dulu dalam 10 detik, persiapkan diri dari ujung rambut sampai dengan ujung kakinya. Oke, lihatin name tag-nya, jangan lupa. Tidak menerima name tag produksi hotel. Yang kita gunakan adalah name tag yang dibuat di sekolah. Berhadapan-hadapan dengan temannya, kasih tahu sama temannya apa yang harus diperbaiki. Sudah disiapkan ya. Masih berdiri, Huda, boleh maju ke depan, Huda, sama ibu di sini. Huda, iya, ini update Huda terbaru hari ini. Oke, lihat. Tolong diberi nilai oleh teman-temannya bagaimana penampilan Huda hari ini. 10 dari 10. Oke. Ya, boleh tepuk tangan untuk Huda untuk penampilannya hari ini. Silakan Huda duduk kembali. Oke, yang lainnya boleh duduk. Silahkan. 1, 2, 3 sudah duduk lagi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. How's everything today? We are great. Penasaran nggak kenapa Miss M kesini? Ini atau ya. So guys, for today we are collaborated to teach you ya untuk pelajaran front office dan bahasa Inggris. Okay. Who doesn't come today? Desi means Desi. Why? Sick. And then? Done just for? Okay, thank you. Okay. Do you still remember the beat? yes. Hey, I'm here to learn with my great teacher, Miss M. Miss Fat. Nanti ajarin Miss Fat buat nyanyi ya. Akhirnya nyanyi juga. Alright guys, before we learn about today's lesson, let's review what you have learned in the last meeting. Di bahasa Inggris sudah belajar apa? Di FO sudah belajar apa ya? In the last meeting, I discussed with you about chapter 2. What is the chapter 2 about? Giving suggestion and offering up. Opal apa giving suggestion? Saran, good job. Aura apa offering something? Menawarkan sesuatu. Ungkapan offering something or offering apa hubungannya dengan FO? Coba Bu Fat. Oke, terima kasih ya Miss M. Tadi sudah dijelasin ada banyak banget unsur dari kebahasaan bahasa Inggris yang udah kalian pelajari. Nanti masuknya di FO itu yang mana? Kita kan sudah belajar nih kemarin SOP dan kita sudah menganalisis SOP-nya. Yang pertama kalian analisis itu apa ketika tamu datang? SOP-nya apa? Greeting. Greetingnya gimana? Good morning. Gesturnya gimana? Pakai natural attitude-nya. Good morning.
May assist you. Ya, berarti emang manfaat banget ya apa yang tadi materi disampaikan oleh Miss M. Nah, sekarang SOP yang kedua, udah greeting. Apa yang dilakukan? Udah greeting, tamunya sudah berhadapan dengan kita. Udah, silakan. Menawarkan bantuan, offering help. Gimana nih kalimatnya untuk offering help? May I assist you? Nah, nanti jawaban tamu apa nih, Nurul? I want to check in. I want to check in, gitu. SOP-nya itu sampai terakhir, Miss, sebetulnya ya, dan itu akan nanti kita praktekkan hari ini. Iya. Gitu. Oke. Siap ya, gitu. Jadi Miss, kurang untuk lebih. sekarang kalian bisa lihat ya tujuannya. Kita punya dua tujuan yang sama. You perform, you apply what you have learned in English and in front office. Dua-duanya adalah mempraktikkan penyelesaian masalah sederhana tamu hotel berdasarkan pengalaman dual base system untuk tujuan FO. Kalau untuk tujuan bahasa Inggris tentu saja kalian mempraktikkan expression of giving suggestion, expression of offering something or help based on your DBS experience. Mungkin aja kan, Miss aku kan nggak di FO, di housekeeping. But remember, kalian nanti terakhirnya adalah untuk uji kompetensi semuanya harus bisa di front office dan juga di housekeeping. Ini tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kalian praktik, kami berdua ingin tahu dulu how well you understand about standar layanan resepsionis front office dan juga materi dua expression dari bahasa Inggris. Please prepare your handphone. Ayo, siapin HP-nya. Ada sedikit kuis untuk kalian. Wow. Hanya 20 ya, Miss ya? Ya, hanya 20 pertanyaan dan itu hanya true or false. Oke, silakan masuk dulu. Udah, Miss. Let's get started. Are you ready? Soalnya di sini biru itu true, merah false. Soalnya di sini. Oke. Waktu habis. Ya, sedih. Oh, udah. Ada jawaban-jawaban yang kalian jawabnya salah. Coba kita bahas dulu sedikit. Let's discuss it. Number 1 until number 10 are the question about front office. Silakan Bu Fatimah. Oke, terima kasih Miss M. Kalian bisa lihat di tayangan di depan ya. Coba kalian lihat. Oke, selanjutnya ke bawah itu kan tadi tentang SOP ya. Dimulai dari greeting, menyebutkan nama hotel itu wajib. Kemudian selanjutnya adalah menawarkan bantuan atau offering help. Kemudian nih yang paling utama kenapa dibuat bold ya Miss ya. Karena magic word itu harus digunakan secara natural kepada tamu. Dan tadi ada pertanyaan, apakah hanya untuk VIP saja? Jawabannya apa? Untuk tidak ya, untuk semua. Karena semua tamu itu adalah raja, tamu itu berharga, dan itu adalah fokus pelayanan dari hospitality atau apalagi front office. Nggak boleh ngebeda-bedain tamu. Jadi magic word itu berlaku untuk semua. Oke, kayaknya tadi kalau saya lihat sih Miss di atas 80 sih Miss untuk 10 pertanyaan di awal ya. Iya, awal. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Dilanjut aja Miss sama Miss. Oke. Nah, kebanyakan yang salah yang di sini ya, yang di bahasa Inggrisnya. Use apa ya tadi pertanyaannya ya? Direct. Okay, use direct and rude language. It is okay or not okay in hospitality. Kalimatnya itu langsung dan you know what is rude? Kasar, boleh nggak? Nggak. Jadi kalau di hospitality justru kalian pakainya indirect, secara tidak langsung, ya. Lalu bahasanya juga softer, lebih lembut. Ini pasti betul ya. May I help you is polite. Masa ada yang jawab salahnya? Piraku. SOP front office dengan how you use expression of offering help, offering suggestion in hospitality industry.
Ya, oke. Next, apa kita yang akan dilakukan? Time to practice. Yes. Kalian sudah buat dialognya, sudah latihan. This is the time we assess your performance. Ya, kita akan menilai performance kalian. Caranya bagaimana? Bukan bagaimana, karena ini nanti yang akan dinilainya dari segi front office-nya ya. Iya. Dan untuk language fluency-nya dari Miss M. Oke, kita masuk ke role play, persiapan role play. Nanti kami akan menyiapkan dulu area role play-nya berupa di meja resepsionis yang ada di belakang ya, di situ. Nanti kita akan panggil, Ibu akan panggil saya dengan Miss M, 3 kelompok, kemudian masing-masing ada 3 orang di sana. Kelompoknya sudah Ibu bagi, sudah terima? Oke, kemudian nanti kami beri waktu untuk melakukan latihan mandiri selama 20 menit. Jadi silakan latihan mandiri dulu, kemudian nanti kami panggil satu persatu. Nah, sekarang Ibu mau jelasin 3 orang ini siapa saja dan apa saja tugasnya. Oke ya, 3 orang ini bertugas sebagai satu reception. Kemudian yang keduanya apa? Tamu. Yang ketiganya observer. Siapa observer? Apa tugasnya? Menilai, mengamati. Nanti orang ketiga observer ini akan mengamati semua yang dilakukan oleh kelompok pada saat bertugas sebagai reception. Ya, nanti harus bergiliran nih. Jadi yang tadi reception bertukar peran menjadi tamu, kemudian nanti akhirnya endingnya dia akan menjadi observer juga. Bisa dipahami? Jadi tukar peran nih ketiga itu. Habis itu nanti ganti dengan kelompok selanjutnya. Apa yang diamati? Saya bagikan dulu. Ini adalah lembar checklist penilaian observer. Boleh. Ini kan sudah sama kelompok ya? Oke, satu kelompok satu dulu. Ini sudah satu kelompok berdua. Oke, ini berdua. Oh, bertiga. Satu kelompok dengan, harusnya duduknya satu kelompok ini, satu kelompok pasangannya. Dia pasanganmu? Ibu mau kasih dulu apa sih yang diamati nanti oleh tim observer. Semua poinnya ada di lembar observer yang Ibu kirim, yang Ibu kasih, yang Ibu share. Lihat yang pertama sampai ke 13 itu adalah indikator pengamatan atau kriteria yang harus dicapai oleh reception pada saat praktek. Lihat ya, dimulai dari greeting, kemudian mempersiapkan peralatan, greeting, welcoming guest, SOP yang awalnya, sampai dengan bagaimana memproses deposit. Kita nggak pakai check out, kita hanya sampai di check in saja untuk pertemuan sekarang. Nanti caranya adalah sebagai tim observer, kalian cukup menceklis saja dia atau tidak untuk setiap indikator yang dilakukan atau tidak dilakukan temannya yang bertugas sebagai reception. Ingat, ini hanya penilaian dilakukan untuk peran reception. Jadi nanti kalau ketika Bu, saya nanti jadi tamu, kapan saya dinilainya? Ketika dia bertukar peran menjadi reception. Bu, saya observer, kapan dinilainya? Ya ketika nanti dia bertukar peran sebagai reception. Paham ya? Nah, selanjutnya lihat, kalau misalkan seperti ini, Bu, groomingnya udah maksimal, tapi kayak tadi, Dara nggak pakai, salah, mohon maaf, Zahra nggak pakai name tag, ini gimana ya Bu ya menilainya? Penampilannya kalian boleh checklist tidak, karena tidak lengkap. Tidak ini kasih keterangan nih, apa yang tidak digunakan oleh Zahra pada saat ini. Paham ya? Jadi yang tidak dilakukannya silahkan ditulis. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, nanti terakhir setelah semua penilaian, kalian berikan feedback umpan balik kepada temannya yang bertugas sebagai reception. Yang pertama nanti tulis hal yang hebat dari penampilan temannya. Kita akan latihan dulu selama 20 menit ya, sambil kami menyiapkan meja receptionnya untuk praktek. Ada pertanyaan dulu? Tidak? Tidak ada. Miss mau ngasih tambahan? No. Tidak, sudah cukup. Kalau gitu, silakan 20 menit berlatih mandiri dulu. Nanti kami panggil sesuai dengan aturan main tadi ya, sesuai dengan absen yang sudah kita tulis dan Ibu share di kelompok, di grup. Mangga, silakan latihan dulu.
Yes, I have. The reservation under the name of the Himalayan. Ingatkan kembali penilaiannya itu sesuai dengan SOP ya, alur SOP. Jadi kalian kalau bisa semua SOP-nya bisa diterapkan, bisa dilalui, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nanti mempengaruhi ke penilaiannya, scoringnya. Oke, Rangga, dimulai 1, 2, 3, silakan. Yellow button is component of the service. And this is for your milk one and milk. You can extend by the highest cafe as behind our section is. Okay, please go back to your seat. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Kita evaluasi dulu. Kemudian setelah evaluasi, kita lanjut dengan praktek kelompok yang belum. Ya, observer siap-siap dengan lembar yang kalian isi tadi. Right, attention please. Yeah. Let's evaluate first your performance. How many group have performed? 6 group. 6. Dari observer ya. Ya, dari observer. Silakan observernya siapa saja yang pertama tadi? Kelompok 1, observernya siapa? Kelompok 1. Sekarang mungkin presentasikan dulu oleh observer apa saja yang sudah dilakukan atau mungkin ada yang terlewat, itu boleh dijelaskan. Kemudian nanti sampaikan itu secara jelas kepada kelompoknya yang tadi tampil. Observer kelompok 3, mangga silakan Riri. Your book. No, your English. Waalaikumsalam warahmatullahi Your wabarakatuh. dialogue. Saya suka ada kelompok semuanya sudah bagus, dari grooming, mempersiapkan alat-alat sudah bagus. Hal yang hebatnya sangat Sama kan? Sama. adalah review kamu, apalagi yang ini cepat banget. Terus hal yang perlu ditingkatkan itu tidak terburu-buru dalam memasukkan fokusnya melempar ke tamu. Sama ada satu lagi catatan pengamat di bagian meminta deposit, itu deposit nggak dikembalikan ke tamu, malah Nah, diambil. Oh, deposit receipt. Bisa kuat pada pangmayarkeun. Oke, terima kasih Riri. Boleh tepuk tangan buat observer 3. Observer sudah begitu bekerja keras mengamati teman-temannya sampai katanya lihat ke atas juga teramati ya. Luar biasa. Oke, 1 poin sebetulnya dari ke-6 yang sudah tampil nih ya. Eye contact ya, eye contact gitu. Jadi kalau yang saya maksud dengan eye contact itu bukan melotot melihat boleh kanan kiri, tapi eye contact yang langsung ke tamunya, itu 1. Nah, SOP tadi yang tertinggal itu lebih ke muncul di fasilitas. Ya, apakah terlupakan fasilitas? Ya, yang terlupakan ya, betul ya. Oke, kenapa ada kendala pada saat menjelaskan fasilitas? Oh, gugup, panik, padahal di ending ya, di terakhir ya. Pengen buru-buru beres. Nah, ini evaluasi yang pertama ini untuk jadi basic cerminan buat kelompok lain yang belum tampil supaya bisa dimaksimalkan lagi nantinya ya. Nanti kita akan lanjut, tapi sebelumnya dari penjelasan Miss M dulu. Mangga silakan Alright, Miss M. thank you so much Bu Fat. Eyes on me. Okay, so waterfall. There are 6
students have performed to become, what is it? Receptionist. Reception. One by one ya, untuk Riri dan Firzi. Firzi justru jadi tamu jadi takut ya, mana Firzi? Iya, padahal tamu adalah raja ya. Riri suaranya, your voice is clear enough. Mana Riri teh? Oh, Riri sebelah sini ya. Riri standing over here. Ya kan di sebelah sini ya, Miss M sebelah sana juga masih kedengeran ya. Justru Dara voice-nya soft spoken sekali ya. Nanti malah bisik-bisik sama siapa? Tamunya. But both of you are great ya. Kalian berdua sudah hebat. Termasuk I heard about you give suggestion to the guests. Yang Riri itu berarti how about trying our best menu? Sop buntut ya. Oke, di Haris. Oke, that's all for me. Thank you. You're welcome. Bentar lagi berarti ya sebelum closing nih. Reflection time, kita waktunya refleksi. What was the most challenging part? Berarti di sini kalian harus bisa nih memaksimalkan, mengingat kembali kira-kira apa yang paling challenge, yang menantang pada saat kegiatan kita hari ini. Kemudian nanti yang kedua, Ibu ingin kalian bisa menuliskan sebetulnya syarat mutlak untuk membuat tamu puas itu apa sih gitu. Tapi ingin dibuat dalam bentuk kata yang ada hubungannya dengan FO, kemudian dengan bahasa Inggris ya. Kita contohkan ya. Smiling voice. Bahasa Indonesia itu tuh prima. Prima, bahasa Inggrisnya apa? Excellent, betul. Digabungin jadi apa? Excellent service with smiling voice. Nah, kalian bentuk kalimat seperti itu, oke? Bisa? Pakai nih. Nah, betul. Itu tuh apa ya namanya? Sticky note. Masing-masing nanti punya. Oke, please write down your Nomor 1 dan nomor 2 ada di situ ya. number 1. Tulis number 1-nya, what was the most challenging untuk Langsung kalian, jawabannya apa? aja, Miss. Jawabannya apa? And then number 2, untuk tamu Jangan merasa direm. puas, Bu Fat. Belakang udah. Riri udah. Pakai nama boleh di pinggir ya. Namanya di pinggir aja. So please write down 2 answer. Terus sebelah sana. Tatap mata saya. Keren. Nice. Yes. Siapa yang manggil aku? Dapin. 2 menit lagi ya. What is it? Donation dan good expression. 2 menit lagi. Iya bisa. Nice. Cuma good aja. Apa yang kata yang lebih baik dari good? Best mah paling atau sinonim dari good. Gak usah panjang Selain panjang excellent. sebetulnya. Nah, apalagi Dua selain juga kan amazing. bisa. Wonderful apalagi. So, Ya kalau bisa gitu. Kalau itu kalau yang salah. maknanya. Have you finished? I want you to read. Some of you read your reflection. Siapa? yang coba? Volunteer. Want to try? Volunteer. Read your reflection. Aku, please stand up. My reflection today. Buat discussion hari ini buat aku sendiri, yang pertama ada what was the most challenging part, yang paling challenging menurut aku saat speaking karena masih ada kekurangannya dalam penggunaan kata-kata. Lalu yang nomor 2, tuliskan satu syarat mutlak agar tamu merasa puas. Gunakan satu kata echo dan offering something with a Alright. Offering nice. something with Offering Bagus banget. something with eye contact. Thank you so much Dara, good job. Atos Bu, atos Refleksi iya. sudah, terima kasih banyak. Dan untuk kalian yang menuliskan refleksinya, Ibu tahu yakin bagus-bagus ya, tadi udah dilihat. Dan nanti ditempel di bukunya. Simpan juga di tempat yang sama untuk kenang-kenangan ya, dan memotivasi nanti kalian akhirnya. Miss, what next, Miss? Okay, so before we end our lesson today, please tell us what you have learned today with Miss Fatima and Miss M. Udah belajar apa sih hari ini? SOP apa? Handling check-in, and then what else?
Offering help-nya harus gimana? Sesuainya bagaimana? Appropriate-nya harus bagaimana? Gunakan kalimatnya yang profesional, yang friendly ya, tapi jangan too casual ya. Jangan terlalu santai karena kalian belum berteman dengan tamunya ya. Oke, apalagi ada yang mau menambahkan? Nah, kalau SOP itu kan kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Kalau sekarang itu bukan belajar lagi, tapi memaksimalkan implementasi SOP dalam handling check-in. Ya, jadi itu. Karena kalau belajar udah dari kemarin-kemarin sudah 2 pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang itu memaksimalkan dan langsung praktek gitu hingga dapat penilaian dari kita. Coba tadi digabungin atuh ya, yang apa yang kalian dapat dan dari SOP-nya, ya apa yang kalian dapat tadi penjelasannya Miss M, disimpulkan, disatukan siapa yang berani. Jadi kalimat. Dari dulu ini belajar merangkai kata terus nih Miss. Jadi pengen tahu nih. Merangkai kata. Kesimpulannya jadi bagaimana? Gabungin dengan yang tadi ke FO-nya, kemudian dari bahasa Inggrisnya. Oke, siapa yang bisa? Hari ini kita belajar cara sesuai benar-benar sesuai dengan SOP yang sudah dipelajari minggu kemarin dan kita pakai hari ini. Terus juga kita belajar lagi offering help, something juga yang kebetulan aku kan FO juga, jadi nambah lagi wawasan buat nanti dipraktekin di hotel juga. Terus ngelawan nervous di hotel sama di sini beda, lebih nervous di sini. Kebetulan Alright guys, that's all for today. For next meeting, karena kalian akan perform untuk SAT kalian, ya, project kalian. Artinya untuk penilaian bahasa Inggris dengan FO sudah dilakukan di proses pembelajaran saat ini, dan mungkin kami sudah menilainya di minggu-minggu sebelumnya. So when you perform later in your project, you can use English and it will be your additional score. Kalau ada yang pakai bahasa Inggris, silakan, berarti nilainya ada nilai tambah ya. Nilai kalian sudah ada di tangan untuk bahasa Inggris dan FO. Bu Fat, ada tambahan? Silakan. Oke, kalau untuk FO nih, karena kalian nanti proyeknya itu adalah menampilkan apa? Drama ya, drama. Dan Ibu harapkan memang nanti FO-nya ini muncul. Muncul tidak harus reservasi, tidak harus reception, tidak harus GRO. Kalaupun itu hanya memunculkan karena di kelompok itu yang bertugas mungkin ya, contohnya di L itu cuman ada konsier atau bellboy, itu juga sudah cukup mewakili. Seperti tadi kata Miss I'm itu additional nilainya ya. Jadi yang kalian lakukan sepanjang pertemuan kita kemarin adalah proses menuju project dan nilainya sudah kami miliki untuk kalian. Nah, kecuali mungkin yang hari ini yang belum sempat buat praktek, kita akan bereskan sekarang gitu ya. Kemudian bukan sekarang, minggu depan. Lalu kalau tadi yang Ibu titip di project itu adalah walaupun nanti kalian berperan sebagai housekeeping atau tidak di FO, saya pribadi di FO sendiri yang akan ditampilkan, yang diharapkan kalian akan tampilkan itu adalah tadi PD-nya, tadi eye contact-nya, ya, tadi smilingnya, tadi gesturnya. Jadi natural attitude-nya harus muncul pada saat nanti kalian melaksanakan perform di project. Siap ya? Dan untuk, ya betul, insya Allah bisa. Dan untuk hari ini kalian luar biasa. Terima kasih juga Miss M ya, dan welcome. Thank you so much Bu Fatimah for inviting me in your classroom. Iya, saya mengundang Miss M ya, tamu istimewa hari ini. Oke, minggu depan project kalian harus sudah jalan lagi. Kalian bisa menggunakan time atau mata pelajaran front office untuk berlatih. Boleh bergabung dengan kelompok dari kelas lain. Dan tolong dimaksimalkan karena minggu depannya lagi informasi akan kalian dapatkan itu adalah gladi resik.
Jadi udah langsung gladi, nggak ada gladi kotor Miss, tapi langsung gladi resik. After that minggu selanjutnya kalian tampil. Tampil itu bukan tampil drama saja, tapi ada penilaian dari guru lain selain kami berdua. Gitu ya, ready ya? Are you ready? No, harusnya ready. Gitu yang ready ya? Septian ready. Gimana ready-nya Septian? Aduh, ready luar biasa. Gitu Miss? Ya, oke, that's all for today. Thank you so much for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.